Baru saja Anda ikuti lagu-lagu dangdut pilihan dalam Pro Dangdut. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, FM 92,4 MHz, Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. ketika keberatan ada di antara aktivitas. Palembang Sore. Lintas Palembang Sore hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang, kanal Inspirasi. Berjumpa kembali di suasana sore hari ini edisi Senin, tepatnya 21 November 2022. Di Lintas Palembang Sore, kita berjumpa untuk sore hari ini dalam dialog interaktif Lintas Palembang Sore. Dan tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Ini narasumber-narasumber yang luar biasa, di mana kita akan membahas tema kita hari ini adalah mengenai mengenal gambut dan RPEG, ya. Siapa sajakah narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini, di mana nanti kami juga akan mengundang Anda untuk bisa mungkin bertanya langsung dengan para narasumber kita yang sudah hadir di studio. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk tentunya bisa mengenal dan tentunya kita berdialog lebih lanjut, mengetahui, mendapatkan informasi dan juga edukasi dalam tentunya dialog kita di sore hari ini, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Ini narasumber kita yang pertama dari Bapeda Sumatera Selatan. Ada Ibu Regina Arianti, beliau adalah PLT Kepala Bapeda Sumatera Selatan. Ya, Assalamualaikum Ibu Regina. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. siang. Selamat siang, menjelang sore ya kita ya Bu ya? Menjelang sore, iya, sehat ya Bu ya? Sehat, amin. Alhamdulillah, baik. Senang sekali. Kemudian ada juga dari DLHP Sumatera Selatan. Ada Bapak Beni Yusnandar, beliau adalah fungsional penyuluh lingkungan hidup. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Beni. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian dari TRGD Sumatera Selatan ada Bapak Eko Agus Sugianto. Beliau adalah sekretaris tim restorasi gambut daerah Provinsi Sumatera Selatan. Saya sapa dulu Pak Eko. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Eko ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali dia bisa hadir di studio Pro 1 gitu ya. Dan selanjutnya dari Ikraf Indonesia. Ada Bapak Arga Pandiwijaya. Beliau adalah peneliti Ikraf. Iya, saya sapa dulu Pak Arga. Sehat Pak Arga? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya? Sehat, Bu. Sehat, baik. Nah, sore hari ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana tentunya pendengar akan mendapatkan edukasi dan juga informasi terkait dengan tema kita sore hari ini dalam dialog Lintas Palembang Sore, mengenal gambut dan RPEG. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya berbicara mengenai gambut ya. Sumatera Selatan adalah provinsi dengan luasan ekosistem gambut terluas nomor 2 di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Nah, sayangnya saat ini ekosistem gambut Sumatera Selatan berada dalam kondisi yang membutuhkan upaya pemulihan menyeluruh, khususnya tentunya setelah peristiwa kebakaran hebat yang terjadi pada hutan dan juga
lahan gambut ya pada tahun 2015 yang lalu. Nah, diperlukan kerjasama dari semua pihak serta adanya tentunya payung hukum ya atau aturan-aturan bagi pengelola dan juga perlindungan ekosistem gambut untuk dapat menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut untuk sekarang dan masa yang akan datang di Sumatera Selatan. Nah, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini pendengar ya sedang dalam proses menuju tahapan akhir dalam penyusunan dokumen rencana perlindungan pengelolaan ekosistem gambut dan RPEG tingkat provinsi Sumatera Selatan ya. Oke, kita kayaknya ke pertanyaan pertama. Ini ke pertanyaan pertama mungkin DLHP terlebih dahulu ya. Ini saya sapa dulu ya dari DLHP Pak Beni, Pak Beni, iya. Kita bicara tentunya mengenai gambut begitu Pak Beni ya. Nah, sebagian besar masyarakat itu kan mungkin sudah tahu tentang gambut dan sebagian lagi mungkin belum tahu sama sekali tentang gambut. Nah, yang sudah tahu pun tentu kan benar-benar mengenal apa itu gambut. Nah, bisa dijelaskan apa itu gambut dan apa itu ekosistem gambut. Tapi sebelumnya Pak Beni, mungkin kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Mungkin pendengar tidak tahu nih DLHP ini apa, kemudian tugasnya apa, perannya seperti apa. Baru nanti kita jabarkan tentang mengenai gambut. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya telah diperkenalkan tadi secara singkat, nama saya Beni Isnendarsa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi DLHP itu adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kadang-kadang memang orang baru, orang awam agak bingung DLHP itu apa ya. Dan itu seringkali salah penyebutan. Kadang-kadang pertahanan, kadang-kadang juga sudah dijelaskan tapi mereka taunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan malah. Iya, jadi DLHP tapi mereka menyebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan malah. Baik, kembali ke topik Bu. Jadi mungkin saya sedikit memberikan definisi sesuai dengan aturan ya. Jadi gambut itu adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan atau pepohonan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan minimum 50 cm di atas permukaan tanah. Ya. Biasanya itu terjadi di rawa-rawa ataupun yang daerah tergenang. Nah, gambut itu biasanya kalau di Sumatera Selatan itu gambut omrogen itu yang terjadi antara dua sungai, jadi, atau dua perairan antara sungai dan sungai ataupun antara sungai dan laut. Ya, karena pembentukan gambut itu terdiri dari dua, jadi omrogen dan topogen. Ada lagi topogen yang itu cekungan, tapi di Sumatera Selatan itu rata-rata omrogen. Nah, kalau ekosistem gambut itu didefinisikan sebagai tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitasnya. Jadi ekosistem gambut itu cukup luas. Tidak hanya lahan gambutnya sendiri, tetapi juga terdiri dari bagian dari hidrologi dari aliran gambut itu sendiri. Seperti kita tahu, gambut itu kan adanya di daerah basah perairan, di mana sangat tergantung dari hidrologi pada ekosistem gambut itu sendiri. Saya kira mungkin secara garis besar seperti itu definisinya. Oke, kita ke Ikraf dulu. Nah, Ikraf ya. Ini di sini ada dari Ikraf Indonesia Bapak Arga Panggiwijaya. Mungkin karena ini Pak Igra ini merupakan seorang peneliti Pak Igra, betul ya? Betul Bu. Betul, baik Pak Igra. Ini masih kaitannya tentang gambut itu sendiri. Nah, berdasarkan tentunya menurut penelitian ya, itu gambut itu seperti apa sih kalau bahasa? Kalau itu kan penerangan dari DLHP sendiri bahwa gambut itu seperti ini. Nah, kalau dari Ikraf sendiri seperti apa? Tapi sebelumnya Ikraf itu apa juga? Mungkin itu ya. Pengen tahu ini Ikraf gitu ya. Ini DLHP gitu ya. Nah, silakan Pak diberikan penjelasan terlebih dahulu. Baik Bu, jadi Ikraf itu sebuah lembaga penelitian internasional ya. Iya. Dan kami di sini sebagai mitra pembangunan ya di Sumatera Selatan dan sudah bekerja kurang lebih selama 10 tahun. Jadi Bu, kalau saya dari segi saintifik gitu ya, coba untuk menjelaskan tentang gambut. Nah, gambut ini merupakan area di mana material organik itu sudah
terkumpul sangat lama ya di dalam tanah gitu. Jadi dia itu tidak terdekomposisi sempurna gitu, tadi Pak Beni sudah menjelaskan. Dan ini terbentuk ribuan bahkan jutaan tahun. Oh, dari ribuan dan jutaan Betul. tahun yang lalu ya. Jadi kira-kira sekitar 4 meter gambut gitu yang ada, itu bisa terbentuk sekitar 4 ribuan tahun. Nah ini kalau sampai rusak, jadi kita merusak beberapa beberapa hal yang saat ini sudah dilakukan oleh alam secara alami gitu ya. Nah, dan itu kalau dirusak ya Bu, jadi gambut ini karena dalamnya itu isinya air, banyak sekali air. Kalau dirusak nanti keseimbangan tata airnya bisa tidak stabil. Nah, jadi kan gambut ini punya satu ciri khas unik gitu ya. Dia bersifat seperti spons. Dan dia itu bisa menampung air belasan kali lipat dari beratnya. Jadi meresap gitu. Meresap, betul. Jadi pada saat musim hujan, ketika banyak air, gambut bisa memiliki fungsi untuk menyimpan air, Bu. Jadi apa dampaknya? Dampaknya tidak ada banjir gitu. Nah, sedangkan pada saat musim kemarau, nanti air tersebut akan dikeluarkan secara perlahan seperti itu. Jadi kalaupun di musim kemarau nanti Tidak terlalu kering. tidak kekeringan dan juga mencegah terjadinya kebakaran, karena kalau gambutnya kering itu merupakan bahan bakar yang sangat mudah terbakar menjadi api nantinya, Bu. Menjadi api nantinya ya. Tapi memang kita cukup prihatin ya Pak Beni ya, dikarenakan beberapa dekade terakhir ini kan banyak sekali pembukaan lahan dengan membakar tentunya lahan seperti gambut begitu Pak Beni ya. Ini yang merupakan keprihatinan kita bersama ya. Dan juga tentunya kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya, tetapi kami menginformasikan kepada Anda pendengar bahwa saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan seluruh jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda. Semoga akan amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita beralih ke TRGD Sumatera Selatan. Nanti baru ke yang cantik sendirian ya. Karena perempuan sendiri ya. Sama saya ya Bu ya di sini ya. Iya, kita ke TRGD dulu nih. Ada Bapak Eko Agus Sugianto. Beliau adalah sekretaris tim restorasi gambut daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pak Eko, sebelum kita bertanya dengan inti dari pertanyaan kita di sore hari ini, TRGD itu apa sih? Begitu sama ya, kita pengen kenal dulu begitu ya, TRGD itu apa, kemudian juga tugasnya seperti apa, dan apa saja manfaat, potensi, serta permasalahan-permasalahan seputar gambut yang perlu masyarakat ketahui. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih ya. Jadi tim restorasi gambut Provinsi Sumatera Selatan itu dibentuk berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk melakukan restorasi dan juga pemeliharaan ekosistem gambut yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka untuk koordinasi juga dengan pihak-pihak stakeholder terkait dalam rangka untuk melestarikan ekosistem gambut tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan TRGD sendiri diisi oleh berbagai macam latar belakang, baik itu dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah, seperti Bapeda, DLHP, Dinas Kehutanan, kemudian Dinas Perkebunan, Dinas PMD juga, kemudian juga di luar OPD, non OPD juga. Jadi ada dari NGO juga, LSM juga masuk di sana, tokoh-tokoh masyarakat juga ada di sana. Jadi ini merupakan bentuk kebersamaan dari semua stakeholder untuk turut serta bersama-sama kita menjaga gambut kita yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian permasalahan di gambut nih. Jadi tadi udah dijelasin oleh Aikrab, oleh Pak Beni juga gitu kan. Nah, jadi gambut kita di Sumatera Selatan ini kan tersebar di 7 kabupaten di Sumatera Selatan. Jadi ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terluas, kemudian Musi Banyuasin, kemudian ada di Banyuasin, kemudian ada juga di Kabupaten Pali, kemudian ada juga di Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara. Nah ini gambut kita tersebar di 7 kabupaten tersebut, namun tetap fokus utama kita di 2 kabupaten yang memiliki luasan gambut terluas. Ini di mana Pak? Oki dan di Musi Banyuasin. Oki dan Musi Banyuasin. Iya. Jadi gambut kita
Saat ini sudah banyak memang yang terdegradasi. Pertama karena akibat pembakaran lahan, alih fungsi. Kemudian yang kedua memang unsur kesengajaan oleh masyarakat untuk merusak lahan gambut tersebut. Kemudian yang ketiga memang karena faktor di luar dua hal tersebut. Seperti contoh bencana alam dan yang lain. Seperti itu. Dan untuk kebakaran ini yang menjadi fokus kita yang paling banyak menyebabkan kerusakan gambut di Sumatera Selatan. Jadi seperti yang diuraikan pada awal tadi, kita pada tahun 2015 kebakaran gambut sangat luar biasa sekali. Sampai seorang presiden turun langsung ke Sumatera Selatan, ke Oki pada waktu itu beliau untuk melihat kebakaran gambut terbesar di Indonesia pada waktu itu selain di Riau. Ya, ini jadi perhatian serius. Oleh karena itulah kemudian lahirlah Kepres untuk membentuk Badan Restorasi Gambut pada waktu itu, yang khusus menangani bagaimana merestorasi gambut-gambut yang sudah terdegradasi. Di tahun berapa itu Pak? Itu di tahun 2015. Di tahun 2015. Iya. Ini bentuk daripada simpati dari pemerintah sendiri, pusat, ya. bagi terdegradasi lahan gambut yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kemudian provinsi juga membentuk tim restorasi gambut sebagai turunan daripada Kepres tersebut. Dan ini tugas yang kami laksanakan sekarang. Kita bekerja bersama-sama baik dengan pemerintah maupun non pemerintah, dalam hal ini seperti contohnya ICRAP di sini, untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar gambut, ekosistem yang ada di gambut tersebut bisa tetap kita lestarikan dan kita perbaiki kembali yang sudah rusak. Nah ini kan penting sekali proses edukasi ini, selain penanganan melalui intervensi, melalui kegiatan-kegiatan infrastruktur fisik seperti yang dilakukan Badan Restorasi Gambut, yaitu pembangunan sekat kanal, kemudian ada lagi revitalisasi mata pencarian masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat setempat agar mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi sehingga mereka punya tanggung jawab untuk menjaga gambut di kawasan ataupun lingkungan desa mereka masing-masing. Nah ini terkait tentunya tadi kan sempat disinggung bahwa apa yang terjadi tentunya dalam pembakaran lahan dan juga tentunya gambut ini ya Pak ya. Ini kan katanya mungkin terkait terhadap informasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Ini kan masyarakat nih Bu ya, ibaratkan pepatah tuh mereka tuh kan melakukan sesuatu itu karena kebiasaan gitu. Karena kebiasaan untuk bisa merubah yang namanya paradigma masyarakat. Kalau buka lahan, kalau ini yang paling enak tuh ya udah dibakar aja gitu kan. Nah ini kan bukan sesimpel itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah ini mungkin kembali kepada Pak Eko dulu untuk bisa memberikan penjelasan sedikit Pak. Ya betul sekali. Jadi untuk mengubah mindset masyarakat dalam bercocok tanam itu sangat susah. Sangat susah. Dan BRG dalam hal ini TRGD Provinsi bersama dengan Bapeda, DLHP dan ICRAP, kita mempunyai program-program yang menyasar kepada masyarakat agar mereka pertama membuka kesadaran mereka bahwa untuk membuka lahan itu tidak cuma dengan cara dibakar atau dalam bahasa keseharian mereka dengan sistem sonor. Ya. Nah itu walaupun dimungkinkan juga di dalam aturan yang ada di Menteri LHK bahwa bisa juga membuka lahan lebih kurang seluas 2 hektar dengan pengawasan. Tapi faktanya di lapangan mereka seringkali bakar tinggal. Jadi dia tidak membuat sekat api yang memberi jarak antara lokasi yang akan digunakan sebagai tempat bercocok tanam dibakar tadi dengan lokasi di sekitarnya. Nah sehingga kemudian api meluas. Nah ini akhirnya yang merusak. Nah kemudian untuk membuka kesadaran tersebut, BRG itu dengan melalui Deputi 3 juga, Deputi Sosialisasi Edukasi, itu mereka membentuk FASDES, Fasilitas Desa. Mereka melakukan pendampingan langsung ke masyarakat desa setempat. Jadi satu orang menangani 3 desa. Di situ mereka melakukan pendekatan secara persuasif. Bagaimana untuk membuka lahan tanpa membakar. Itu pertama. Kemudian kedua, mereka juga melakukan pendekatan melalui regulasi. Jadi ada beberapa desa itu yang sudah menetapkan Perdes, peraturan desa, untuk membuka lahan
di desanya tanpa membakar. Nah, ini yang dilakukan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat tersebut, karena kita dari restorasi gambut lebih pendekatan ke persuasif, edukatif untuk membangun kesadaran tersebut. Kalau represif itu penegak hukum gitu Penegak kan. hukum. Ya, bukan ranahnya kita Iya, gitu. bukan ranah kita ya Pak ya. Oke, baik ya, kita beralih setelah dari Pak Eko, kita ke yang paling cantik sendiri ya. Oke, Ibu Regina nih, Bu Regina dari Bapeda Sumatera Selatan, beliau adalah PLT Kepala Bapeda Sumatera Selatan. Bu Regina, di sini kita pengen tahu nih sebagai upaya bagi perlindungan dan juga tentunya pengelolaan gambut saat ini, pemerintah provinsi kan sedang menyusun yang namanya dokumen RPPEG ya. Itu dokumen RPPEG itu apa? Mungkin begitu bisa diberikan penjelasan ya Bu ya. Kemudian rencana perlindungan apa itu RPPEG dan rencana perlindungan pengelolaan ekosistem gambut dan apa tujuan dari RPPEG yang disusun tersebut Ibu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi tadi kan sudah disampaikan bagaimana 2015 kondisi gambut-gambut kita, permasalahan dan sebagainya. Ternyata kita harus ada pedoman. Pedoman bagaimana sih pengelolaan gambut yang benar, dan ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang akan melakukan kegiatan di atas gambut itu sendiri. Nah, untuk itulah maka disusunlah namanya RPPEG, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dan ini memang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemen LHK, yaitu PP nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Nah, ini diharapkan dari level nasional, provinsi dan kabupaten kota ini diharap menyusun RPPEG ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing gitu ya. Nah, untuk mengimplementasikan PP ini makanya pemerintah provinsi Sumatera Selatan menyusun RPPEG ini. Jadi intinya adalah RPPEG ini bagaimana kita melestarikan gambut itu. Jadi kita jangan sampai berpikiran bahwa gambut ini seolah-olah menjadi kendala ya, tantangan pembangunan. Padahal di sini ada potensi yang bisa dikembangkan. Mungkin juga masyarakat masih belum banyak tahu tentang informasi gambut ini. Jadi masyarakat perlu diberikan lagi literasi gitu ya Bu ya. Dan bagaimana cara memanfaatkan gambut ini tersebut, memang harus ada perlakuan khusus. Makanya kita mengundang Ikraf nih untuk meneliti ya jenis-jenis vegetasinya apa, terus jenis-jenis yang bisa di-create untuk mendapatkan income masyarakat seperti apa. Memang gambut ini kan ada pemanfaatannya itu ada yang untuk lindung, artinya memang tidak boleh diganggu sama sekali. Tapi ada yang fungsinya budidaya. Makanya di dalam restorasi gambut itu ada pendekatan revegetasi. Bagi yang sudah rusak itu harus direvegetasi, ditanam kembali, direboisasi kembali. Kemudian bagaimana pola pemberdayaan masyarakat di sekitar itu sehingga bisa memanfaatkan gambut itu untuk meningkatkan ekonomi mereka gitu kan. Terus yang berikutnya juga bagaimana sistem hidrologi airnya ini diatur sehingga ya tadi kata Mas Ibra tadi kan ini airnya harus dijaga gitu, jangan sampai nanti leveling airnya turun. Ini akhirnya mudah terbakar dan sebagainya. Nah, ini kan juga bukan pekerjaan yang mudah juga, makanya tadi harus pendekatannya dengan KHG, Kesatuan Hidrologi Gambut. Jadi ini harus diteliti benar ya jenis vegetasinya apa, makanya perlulah disusun RPPEG ini. Jadi RPPEG ini tujuannya adalah untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut, karena ternyata kaya untuk potensi kita untuk dimanfaatkan untuk kepentingan Sumatera Selatan. Mungkin itu ya. Oke, jadi ini sudah sedikit banyak kita sudah terbuka nih wawasan ya, bahwa bagaimana sih pentingnya daripada gambut itu sendiri. Jadi masyarakat tidak serta merta akhirnya merusak lahan gambut tersebut ya Bu ya, kurang lebih begitu ya. Dan ini membutuhkan tentunya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan juga tentunya stakeholder lainnya dan juga masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Jadi dari atas, bawah, samping, samping semua depan harus semua di ini ya Bu ya. Karena menyusun ini nggak bisa sendiri.
sendiri ya. Iya. Kita juga kan mungkin masyarakat lebih tahu kearifan lokal, mereka harus memberikan masukan juga ke Iya. kita. Oh gimana nih pedoman yang untuk di wilayah ini seperti itu. Kemudian juga ada swasta, pihak swasta juga iya. yang mempunyai izin-izin di situ juga ya harus